Hai semuanya, kembali lagi bersama saya dengan Coach Johnson Dan saya Dr. Caleb. di Fitter Company Talk. Pada episode sebelumnya kita sudah membahas tentang pentingnya latihan kekuatan untuk lansia. Nah, tentunya untuk penyusunan program latihan itu berbeda dengan anak-anak, orang dewasa karena adanya keterbatasan. Kira-kira variabel-variabel latihan kekuatan apa saja yang harus diperhatikan untuk melatih lansia atau ya latihan untuk lansia itu sendiri? Ya, sebenarnya bukan latihan kekuatan saja ya Coach ya, Hmm. tetapi latihan fisik ya. Nah, latihan fisik ini Benar ada juga. 4 aspek di dalamnya, 4 komponen yang harus kita perhatikan ketika menemui klien lansia ya. Yang Atau pertama, mungkin untuk diri sendiri ya. untuk diri Mungkin sendiri juga. penontonnya yang sudah berusia 50 tahun Iya, ke atas ya. betul. Yang pertama tentunya latihan kekuatan ya. Ya. Latihan kekuatan. Nah, latihan kekuatan ini penting sekali pada orang-orang lansia. Nggak hanya orang lansia, kita juga penting ya. Tapi orang lansia ini penting sekali. Kenapa? Karena sudah terjadi penurunan fungsi kekuatan otot. Otot-otot terjadi pengurangan ya. Ya, sehingga atrofi. perlu dijaga ya Iya, Coach ya. iya. Karena adanya fase penuaan, degeneratif dan juga penurunan fungsi dari motorik di mana akan mempengaruhi kekuatan dari tubuh kita. Ya. Makanya harus dilatih kembali, kalau enggak makin lama makin hilang nanti Betul, kekuatannya makin ya. menyusut Oke, variabel pertama berarti dari kekuatan. dari kekuatan. Ya, jadi cara latihannya sendiri ya tentunya adalah dengan melatih otot-otot tubuh Betul, kita ya. betul. Nah, kalau untuk variabel kedua, Variabel kedua adalah latihan kardio. kardio, Betul. berhubungan sama jantung dan Jantung, paru ya. betul. Bagaimana tubuh kita bisa memproses oksigen yang masuk ke tubuh kita. Ya, betul. Karena selain otot penting juga untuk bergerak, tetapi pompa utamanya juga penting untuk kita latih, yaitu jantung ya. Jadi kedua hal ini tidak bisa kita hindari ya, tidak Betul. bisa kita hilangkan. Jantungnya kuat, ototnya juga harus kuat. Betul. Karena memang untuk menciptakan untuk meningkatkan fungsi tubuh sendiri tidak hanya dari segi kekuatan saja ya, tapi juga dari sistem kardiorespiratori. Betul. Oke, variabel ketiga yang mesti diperhatikan apa nih? Adalah latihan fleksibilitas, Kelenturan. kelenturan. Latihan kelenturan ini penting sekali pada orang dengan usia lanjut ya. Karena semakin usia lanjut semakin kaku tubuh ya, otot-ototnya Apalagi kalau semakin kurang kaku. gerak ya. Semakin kurang gerak semakin kaku sebenarnya. Iya. Juga sebenarnya latihan fleksibilitas ini Coach, banyak studi yang udah menyatakan itu baik ya Coach ya, untuk menjaga tekanan Blood pressure. betul, tekanan darah jadi lebih baik. Tapi untuk latihannya sendiri kan nggak perlu, apakah harus terpisah antara strength, kekuatan, kardio dan fleksibilitas ini atau bisa jadi satu paket gitu? Bisa jadi satu paket dalam satu sesi ya, mungkin dalam artian ya, bisa seperti itu supaya tidak pusing. Aduh, hari ini latihan strength, besok latihan kardio, ya bisa aja seperti itu. Tapi Kalau mungkin mau, lebih mudah dijadikan satu ya. Ya bisa dalam satu paket ya, dalam Betul. satu sesi. Betul. Nah, yang terakhir variabelnya apa nih? Adalah latihan keseimbangan. Balance. Oke. Nah, balance ini juga penting, nggak kalah pentingnya dibandingin 3 yang pertama ya, karena usia lanjut kita tahu fungsinya semakin menurun. Fungsi yang menurun, salah satu fungsinya ialah fungsi untuk mempertahankan tubuh. Berdiri saja, berjalan itu adalah fungsi tubuh. Ini menurun. Nah, kita tahu orang-orang dengan usia lanjut risiko jatuh, terpleset, di kamar mandi. Betul, tinggi sekali. Kalau jatuh nanti jadi patah tulang, disabilitas ya, kualitas hidupnya menurun. Nah, maka dari itu kita harus mencegah jatuh ini dengan cara melatih keseimbangan. Untuk melatih keseimbangan sendiri kan sebenarnya didapatkan dengan melatih kekuatan itu sendiri. Betul. Perlu dipisah lagi. Betul. Sebenarnya latihan kekuatan ini adalah basicnya, dasar. Bagaimana mungkin kita bisa melatih keseimbangan kalau kita tidak memiliki kekuatan untuk seimbang itu sendiri, Coach. Jadi keseimbangannya mungkin berhubungan sama body awareness atau proprioceptive. Yes. Dimana kita bisa merasakan pergerakan-pergerakan di tubuh kita gitu. Jadi sangat disarankan untuk teman-teman yang menghandle orang tua atau mungkin Anda sendiri tidak hanya sekedar melakukan gerakan tapi juga merasakan gerakannya gitu. Jadi bisa menciptakan body awareness lah ya. Jadi misalnya contohnya waktu squat paham nih mau fokus di otot yang mana gitu loh. Kemudian melakukan gerakan-gerakan tertentu juga tahu harus seperti apa gerakannya. Itu body awareness penting sekali karena mempengaruhi balance itu tadi ya. Iya, balance juga sebenarnya latihan yang utama juga adalah latihan unilateral, Coach. Unilateral. Ya, itu satu sisi ya. Satu sisi. Ini melatih balance sekali karena kan
And coordination juga berarti. koordinasi juga. Karena pergerakan tubuh kita sehari-hari itu sebenarnya lebih banyak unilateral ya. Unilateral yang kanan, unilateral Berjalan kiri. kaki. Berjalan itu kanan kiri, tidak bisa kanan kiri maju berbarengan kan Itu loncat namanya. lucu ya. Iya. Ya, berarti memang 4 variabel tersebut yang harus diperhatikan dalam penyusunan program latihan. Untuk waktunya sendiri? Ya, untuk waktu sebenarnya menyesuaikan setiap individu punya dalam seminggu punya berapa hari ya. Nah, bisa disesuaikan. Tapi kalau mau lebih ringkes ialah 4 ini bisa kita jadikan di dalam satu sesi yang sama. Ya, seminggu 3-4 kali. 3-4 kali. Sampai 40 menit kali ya. Iya, meliputi 4 aspek ini sudah sangat baik. Oke, semoga bermanfaat topik pembahasan kita hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.